Eh, Sore ini kita membahas ini salah satu materi yang udah kita dapetin ya waktu kuliah, yaitu problem solving strategi. Nah, problem solving strategi itu kan secara sederhana cara untuk mencapai suatu tujuan, tapi bagaimana cara kita mencapai suatu tujuan itu informasinya tidak lengkap. Dengan analogi misalnya kita mau ke Baros tapi kita nggak tahu arah, kan berarti kita harus nyari arah ke Baros tuh dari jalan. Nah, sederhananya problem solving itu kayak gitu. Selanjutnya, problem solving sendiri memiliki dua jenis ya, atau terbagi dua. Yang pertama itu algorithm, yang kedua heuristik. Nah, yang algorithm itu dia tuh cara problem solvingnya menekankan proses berpikir. Jadi di masalahnya tuh dia pikirin dulu sampai akhir, sampai selesai. Nah, baru dia jalan menyelesaikan masalah itu. Nah, untuk yang heuristik ini cenderung tidak membahas masalah sampai akhir, pokoknya pengennya cepat lah gitu, tapi ya belum tentu tepat gitu. Nah, untuk teman-teman sendiri kira-kira gimana sih, lebih condong kemana gitu, algoritma atau heuristik? Sebenarnya kalau dilihat dari ininya harus lihat fenomenanya sih. Cuman kalau misalnya aku pribadi lebih dalam menyelesaikan masalah itu lebih kayak ke algoritma ya, karena dalam memecahkan masalah itu harus ada proses logika gitu. Bagaimana kita logika dan menyelesaikannya secara rapi maksudnya itu. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi masalahnya, bagaimana kita menyusun apa aja nih step-step yang harus kita lakukan. Lalu aku juga senang dalam berdiskusi gitu, melibatkan orang lain dalam menyelesaikan masalah, sehingga kan di situ harus ada diskusi panjang, perspektif lain dari orang lain, sehingga masalah itu yang tadinya terurai kita bisa kerucutkan. Dan itu kan dari situ kita udah nemu tuh titik permasalahannya di mana tuh dalam problem solving. Nah, dalam di situ juga kita mempertimbangkan faktor resiko dan lain-lain. Jadi maksud aku kalau dalam menyelesaikan masalah itu kita membuat lebih dari satu keputusan gitu ya, membuat rencana ABC gitu ya. Jadi lebih suka dengerin advice dari orang-orang juga mungkin ya. Jadi saran-saran itu ditampung dari teman-teman hasil diskusi, kita buat keputusan A, B, C, kita mempertimbangkan faktor resiko mana yang lebih kecil nih. Nah, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang resiko kecil. Nah, dari situ kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik sih. Sehingga mungkin ada beberapa proses menurut aku pribadi. Jadi walaupun agak lama untuk prosesnya, tapi yang penting masalah itu terselesaikan dengan baik karena sudah dibahas dengan keseluruhannya gitu ya. demikian Ya, jadi untuk meminimalisir resiko sih. iya, bisa. Paham. Untuk Raffi gimana, Bro? Kalau aku sih sebenarnya kalau lagi dihadapin sama suatu masalah ya lebih suka kalau mecah-mecahin dulu. Jadi nggak bisa tuh kalau langsung oh iya masalahnya A, kita selesainya A lagi ya. Tapi aku lebih suka dari A ini apa sih masalah utamanya, apa sih faktor-faktor penyebab dari masalah tersebut gitu. Jadi aku lebih suka dipecah-pecahin dulu jadi kecil-kecil, baru aku selesaiin satu-satu dari itu sampai ke intinya terselesaikan. Itu tuh berarti maksudnya heuristik ya? Ya betul, heuristik. Dan sebenarnya ya ada dijelasin lagi sih, heuristik itu terbagi 3 sub lagi. Jadi yang pertama ada analogi approach. Nah, analogi approach itu kita menyelesaikan masalah dengan melihat dari masalah-masalah sebelumnya yang sudah kita alami. Jadi kita menganalogikan atau menyamakan masalah yang kita hadapi dengan masalah sebelumnya gitu. Kita anggap bahwa ketika masalahnya A, terus kita udah pernah juga nih menyelesaikan masalah yang sama sebelumnya, jadi kita pakai problem solving yang lama gitu. Kan itu waktunya cepat, tapi kan ya tetap ada resiko soalnya kan ya secara kontekstual beda. Nah, untuk yang Raffi sendiri itu min ends, namanya min ends heuristik. Jadi membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil, sehingga pada akhirnya masalah yang besar itu, masalah yang utuh itu selesai gitu. Kalau kayak lebih nggak rumit gitu kalau misalkan udah dipecah-pecahin dulu. Kalau misalkan langsung masalah A gede, malah aku tuh lebih sering kayak kepikiran gitu terus, jadi ujung-ujungnya mungkin stres ya. Ujung-ujungnya kalau udah stres masalah tersebut nggak akan terselesai gitu. Makanya aku lebih suka kayak dipecah-pecahin dulu deh biar lebih gampang ke aku nerimanya gitu. Jadi dilihat dulu yang mudahnya apa. Nah benar, kalau lebih suka yang mudah dulu gitu, lebih gampang menyelesaikannya gitu. Jadi satu sama lain tidak saling mempengaruhi ya. Iya betul. Kalau jeblok gede gitu masalahnya, kaget gitu ke saya. Karena tipenya juga kan yang pengen masalahnya cepat selesai juga ya. Ini benar. Harus membagi-bagi dulu. Nah, untuk Hasan gimana, San? Kalau saya sih lebihnya kayaknya ke ini apa? Self leveling. Kalau saya mah jadi
sukanya tuh nggak mikir dulu, jadi tabrak dulu aja, nanti terserah gitu gimana nantinya mah. Oh, high climbing ya, high climbing. Nah ya, high climbing itu kan tidak memikirkan, tidak memiliki informasi yang cukup perihal masalah, cuma tabrak dulu aja ya. Ya tabrak dulu. Mungkin misalnya contohnya ketika kita ditanya sama dosen gitu, di kelas kan kita lagi ngelamun, sekali ditanya sama dosen kan, Iya. pertanyaan ini terus kita nggak tahu sebenarnya jawabannya apa, cuma jawab dulu aja gitu kan, bukan bilang nggak tahu. Berarti Hasan lebih ke yang gitu ya, Lebih ke yang nabrak gitu sih. nabrak gitu. Tapi kalau yang nabrak itu San, apa nggak resikonya lebih gede? Emang resikonya lebih gede, tapi kan saya pribadi gitu lebihnya kan seperti apa ya, Lebih nyaman. lebihnya nyaman gitu kayak lakuin dulu aja nanti, jadi kita belajar itu sambil dalam masa dari sambil nabrak itu kita sambil belajar kita di situ. Jadi learning by doing. Iya, langsung belajar itu di situ juga. Jadi Tapi ya sebenarnya dalam konteks mahasiswa nggak apa-apa sih untuk salah kan, ya namanya salah, namanya belajar juga, nanti juga diingetin sama dosen. Itu sih. Terus tapi kalau menurut kalian apa yang tadi kalian sebutin itu udah paling benar gak sih? Atau misalnya setelah dengar dari problem solving dari teman yang lain gitu jadi terpengaruh apa gimana? Kalau aku setelah dengar dari Kang Michael sendiri ya, yang apa tadi tuh, algoritma, jadi lebih ke berpikir secara logis dulu. Mungkin itu juga bisa jadi second opinion kalau misalkan aku sendiri udah nggak bisa nih, udah pecah-pecahin sup tetap nggak bisa, jadi aku bakalan lebih mendengar advice dari teman-teman juga, lebih menyelesaikan masalah bareng sama teman-teman. Jadi lebih ngasih tahu nih, gue ada masalah ini loh, gimana sih kira-kira kayak gitu, kayak lebih terbuka gitu, akan lebih dapat banyak masukan, lebih asik juga kali. Iya, sebenarnya kalau dilihat dari ini kan tergantung kebutuhan ya sebenarnya ya. Kontekstual berarti ya, Problem solving mungkin ketika berada di posisi yang waktu yang mepet, mungkin aku juga terkadang membutuhkan ya seperti hill climbing gitu gitu kan, karena kita ada tuntutan waktu, nggak ada waktu untuk diskusi, untuk berpikir tenang atau gimana segala macam, kan itu menjadi pengaruh itu untuk problem solving. Yang efek maupun ke algoritma gitu, melibatkan orang secara sistematis. jadi problem solving itu kayaknya tergantung situasi dan kondisinya ya. enggak misalnya algoritma terus sama ya, ada kondisi di mana nggak mungkin untuk membahas masalah secara penuh Thank you.
Orang